Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili wan nahar, al-khaliqul bari'ul musawwirul ghafar. Nas'alullaha al-fawza bil jannah wan najata minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ikhwan, ittaqullah kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. As-saimin was-saimat rahimahullah. Sekarang kita memasuki 10 hari yang kedua dan ketiga. Bagi orang yang beriman, ketika waktu berlalu begitu saja, maka waktu yang akan datang dia akan kuatkan untuk lebih bersemangat dalam beribadah kepada Allah. Maka doa yang sering saya ajarkan, warzuqna fihi jidda wal ijtihada wal quwwata wan nasar wa inna bihi minal hisan. Ya Allah, berilah kami kemampuan, kesungguhan, kekuatan, sungguh-sungguh istiqomah, dan lindungilah kami dari berbagai fitnah. Jamaah rahmatullah, ibadah siang itu intinya adalah bagaimana kita bisa memanage yang namanya nafsu. Nafsu itu yatamakkalu fil insan salas. Nafsu itu bersemayam dalam diri manusia ada 3. Yang pertama yang disebut al-hawa, yang kedua al-ghadab, dan yang ketiga asyahwat. Al-hawa itu sifat syaitaniyah yang tulurab, sifat-sifat setan yang suka menentang Allah, dan ini ada pada diri kita. Makanya Rasulullah 20 hari ke depan kita bersungguh-sungguhlah, walaupun setan sudah dibelenggu, karena kita punya al-hawa, jadi otomatis kita menentang Allah. Maka bisa lihatlah di sekitaran kita banyak orang yang menentang Allah. Yang kedua yang disebut al-ghadab. Al-ghadab itu adalah sifat syarriyah, zalimun ala ghairihi. Sifat-sifat syarriyah yang sukanya mencelakai orang. Kalau ada orang lain susah, dia senang. Kalau ada orang lain senang, dia susah. Ini namanya al-ghadab. Ini bahaya untuk orang yang berpuasa. Dan yang ketiga yang disebut asyahwat. Asyahwat itu sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah. Zalimun ala nafsihi. Ini senangnya itu mencelakai dirinya sendiri. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan ada satu kisah yang menarik agar kita semakin dekat kepada Allah. Mus'ab bin Umair. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jemaah yang bahagia. Mus'ab bin Umair itu orang kaya. Hampir semua orang kenal di Makkah waktu itu. Udah tampan, dimanja betul oleh ibunya, oleh bapaknya, serba ada. Kalau kehidupan sekarang itu serba ada, rumah tingkat, mobil mengkilat, duitnya berlipat, mangannya atau berkat, bojone taat, jadi serba ada. Mus'ab bin Umair itu luar biasa, serba ada, dan hampir menjadi buah bibir dari
gadis-gadis Mekah waktu itu kalau udah tampan, kalau sekarang itu stylenya luar biasa. Tapi masya Allah, Allah kasih hidayah. Ketika dia mendengar ada dakwah dari Muhammad Al-Amin, dia tertarik. Dia secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui keluarganya, pergilah ke rumah Arqam, tempat Rasulullah waktu itu berkumpul. Belum dakwah secara terang-terangan. Baru saja duduk di depan majelis, mata sudah berkaca-kaca karena mendengar ayat-ayat yang dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sinar Islam sudah ada pada diri Mus'ab bin Umair. Akhirnya secara sembunyi-sembunyi dia terus datang ke tempat majelis yang diprakarsai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sembunyi punya sembunyi, akhirnya ibunya Al-Khunais merasa tersinggung. Akhirnya diusirlah Mus'ab bin Umair. Fasilitasnya sudah mulai dikurangi sampai dia itu tidak boleh ikut pengajian di Majelis Al-Aqsa. Dia ditangkap, dia ditahan dalam satu kamar, diikat. Suatu kali dia berusaha memohon kepada Allah agar dia bisa lepas dari hukuman ini. Maka dia sudah mulai cinta kepada sahabat-sahabat Rasul, rela meninggalkan kekayaan. Ketika dia hijrah ke Abbasah, dia ikut. Nah, ketika pulang langsung ajudan atau para pembantu, para pengawalnya, orang kaya, jadi banyak bodyguardnya. Akhirnya dia mau menangkap lagi. Apa jawabnya Mus'ab bin Umair? Kalau kamu mau menangkap saya, akan kamu bunuh saya. Jadi jiwa Islamnya sudah ada. Wa itu lahum mastata'tum min quwwah wa birribatil khayl turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum. Jadi sekali-kali memang kita jangan lemah. Turhibuna bihi aduwwallahi. Kita bergetar mereka musuh-musuh Allah. Lagi takut dia. Hanya lapor sama ibunya. Sekarang sudah dikat, diusir. Diusir dari rumahnya yang fasilitas saya coba ada. Tapi Mus'ab bin Umair gak masalah. Berhari-hari dia ikut dakwah Rasul, sampai akhirnya Rasulullah mengutus duta pertama dalam sejarah para sahabat. Diutuslah Mus'ab bin Umair untuk dakwah ke Madinah. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah, Allah kasih hidayah luar biasa. Mus'ab bin Umair itu ahli orator. Jadi ketika dia bicara semua terkesima, sehingga menjadi terkenal, menjadi buah bibir penduduk Makkah waktu itu. Maka cara bicaranya membuat orang lain tertarik, apalagi ditambah dengan ayat-ayat Allah sebagai penguatnya. Maka modal awal ketika Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah 12 orang. Nah setelah itu banyak lagi 70 orang. Ada kisah yang luar biasa dari Mus'ab bin Umair ketika dia berdakwah di Madinah awal-awal. Sinar Islam mulai menggema di kota suci Yathrib waktu itu namanya. Mus'ab bin Umair yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di salah satu sahabat penduduk Madinah waktu itu namanya As'ad bin Zurrah. As'ad bin Zurrah, dia tinggal situ, makan di situ, minum di situ, dan seadanya. Dan luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimahumullah, ingat dulu kisah Abdurrahman bin Auf. Ya, ketika dari Makkah ke Madinah gak punya apa-apa, hanya ditawari segalanya dan
dia menolak karena intinya dia harus ikhtiar. Suatu hari di sana Asad bin Zur'ah sedang dakwah, tiba-tiba muncul kepala suku. Kalau sekarang itu ya pimpinan lah ya, pimpinan geng. Namanya Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair. Jamaah Allah sambil bawa tombak, dia akan menombak Usaid bin Umair dengan lantangnya, kamu kesini itu mau apa? Dia maka kesini. Janganlah mengusik keamanan kota Madinah, kota Yasrib. Janganlah kau pengaruhi pendudukku. Jadi dia bersusu. Dia marah-marah, saja mau memukulnya dan sebagainya. Kemudian dengan lembut Mus'ab bin Umair berkata kepada Usaid bin Hudair, wahai saudaraku, dengarkan dulu apa yang saya sampaikan. Kalau nanti tertarik, maka silakan bisa dilanjutkan. Kalau tidak, ya silakanlah boleh pergi. Jadi kita enak gitu. Dengan marah-marah dia dengarkan. Masya Allah, Allahu Akbar. Setelah mendengar ayat-ayat Allah yang dilantunkan oleh Mus'ab bin Umair, maka Usaid menangis. Kejahiliahannya mulai luntur dan dia dapat hidayah. Dia masuk Islam bersyahadat di depan Mus'ab bin Umair. Karena dia seorang pembesar, maka mengajak pembesar lainnya yang namanya Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad Ubadah. Jamaah rahmatullah, 3 pembesar langsung di depan Mus'ab bin Umair bersyahadat, maka waktu itu bertambahlah kaum muslimin. Maka ketika Rasulullah mendengar keberhasilan dari Mus'ab bin Umair, dia pun tersenyum karena memang pilihannya tepat. Ada kisah yang luar biasa. Walaupun Mus'ab bin Umair orang kaya raya, tetapi dia rela menderita. Bahkan suatu kali dia kadang-kadang kalau buka puasa nggak ada yang makan, akhirnya dia lanjutkan dan seterusnya. Ini yang menjadikan Abdurrahman bin Auf sepeninggal Mus'ab bin Umair, ketika mau puasa, buka puasa dia nangis. Abdurrahman bin Auf itu kan serba ada. Ketika bersedekah itu tidak ada yang nandingi. Ketika berjihad, senjatanya jadi Abdurrahman bin Auf. Ketika suatu kali dia mau berbuka puasa, serba ada dengan orang kaya. Para sahabat pada makan minum. Mus'ab siapa ini? Abdurrahman bin Auf tidak makan, tidak minum, seleranya hilang. Ditanya di sahabat, kenapa kau tidak makan minum? Saya teringat dengan Mus'ab bin Umair. Dia orang kaya, tetapi ketika akhir-akhirnya dia tidak punya apa-apa. Bapak Ibu hadirin yang membawa perang Badar, dia ikut. Perang Badar itu. Nah, tibalah ada perang Uhud. Perang Uhud ini sebenarnya akan dimenangkan oleh kaum muslimin, tetapi karena waktu itu silau dengan harta seperti sekarang, kaum muslimin sebenarnya banyak, tapi hubud dunya wa karahiyatul maut itu yang disebut al-wahd, ayat terjadi seperti ini. Nah, di saat umat Islam terdesak karena pasukan kemana turun mau merebut Madinah, disitulah orang-orang kafir Quraisy mengincar nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Mus'ab bin Umair dengan sendirian dia membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana agar tubuh Rasulullah, jasad Rasulullah tidak terkena panah, tidak terkena pedang dan sebagainya. Jangan sampai dia sakit. Karena waktu itu memang Rasulullah dikabarkan meninggal. Maka dengan tampil ke depan, dia bawa bendera, tangan satunya membawa pedang. Dia hadapi seorang diri. Setiap orang-orang kafir akan mencelakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaikan satu pasukan. Jadi dia seorang diri dibantu waktu itu oleh para malaikat mungkin wallah. Tapi apa yang terjadi? Karena
begitu banyaknya musuh dan dia seorang diri, qadarullah ditebaslah tangannya yang bawa bendera itu jatuh. Maka satu tangan yang putus, ada satu tangan lagi dilempar ke pedangnya, kemudian ambil. Jadi jangan sampai bendera ini jatuh. Kalau dia jatuh, kalah kita. Diambil bendera itu dengan tangannya yang satu. Tapi apa yang terjadi? Musuh waktu itu langsung menebasnya, sehingga dua tangannya putus. Tetapi dia sangat luar biasa menghibur diri. Rasulullah hanyalah manusia biasa yang menghibur diri. Sebelumnya banyak juga para nabi. Jadi untuk menghibur diri, intinya kalau saya mati nggak apa-apa, yang penting ya Allah Rasulullah dilindungi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, akhirnya benderanya diambil dengan apa? Dua tangannya udah gak ada. Tangan kanan putus, tangan kiri putus. Dengan pangkalnya sebisanya diambil. Akhirnya ditambahlah, gugurlah Mus'ab bin Umair. Dia gugur sebagai syuhada, orang kaya serba ada. Tapi dia rela meminta untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita katakan cinta Rasul, tetapi kalau disuruh berjihad, disuruh membela, disuruh menegakkan kalimat Allah, pikir-pikir juga. Tibalah saatnya Rasulullah di depan jasad yang sudah terbujur kaku karena ruhnya sudah diambil oleh malakul maut, Mus'ab bin Umair. Waktu itu kaum muslimin serba tidak ada yang fasilitasnya, maka nggak ada kain kafan. Ada satu kain kecil, ketika ditutupkan ke kepala Mus'ab bin Umair, kakinya kelihatan. Hanya ditarik ke bawah, ketika ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Bingung. Dia tanya sama Rasul, ini gimana ya Rasul? Akhirnya Rasulullah mengatakan, tidak, ditutup kepalanya, kemudian yang di bawah tutuplah dengan kirkir. Al-kirkir itu artinya semacam rumput-rumputan dengan berkaca-kaca. Rasulullah bersabda di depan para sahabat, wahai sahabatku, saksikanlah dulu Mus'ab bin Umair itu orang kaya raya, serba ada. Hampir seluruh penduduk Mekah mengenalnya, tetapi dia tinggalkan, dia hijrah karena ingin mendapat ridha Allah. Sambil melihat waktu itu pamannya juga meninggal, Hamzah, jenazah-jenazah yang lain, dia berkata, saksikanlah wahai penduduk Uhud dan semuanya kaum muslimin, besok di hari kiamat aku Rasulullah yang menjadi saksi bahwa Mus'ab bin Umair adalah seorang syuhada. Masya Allah. Mus'ab bin Umair yang luar biasa, rela bersusah-susah, tetapi dia telah berjuang banyak. Belum sempat dia menikmati sinarnya Islam, tapi Allah sudah ambil nyawanya. Nah, hadirin rahimahullah, ada 5 pelajaran yang ingin disampaikan pada kisah yang singkat ini. Karena Allah berfirman dalam surat 33, surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Surat apa tadi Bapak Ibu? Surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 23. Nanti bisa dibuka lagi di rumah. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur. Sekitar 70 orang mati syahid dalam perang Uhud. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Mungkin kita yang termasuk menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Hadirin rahimakumullah, ada sekitar 5 inspiratif dalam kisah ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama,
Keimanan yang kuat tidak bisa diukur dengan harta. Inilah yang dialami, yang dicontohkan oleh Mus'ab bin Umair. Dia cinta Islam, rela meninggalkan kemewahan. Seperti kita lah, harta sudah banyak-banyak, dikumpul-kumpulkan tiap hari, gak ada yang puas. Karena kita punya sifat al-hirsu, selalu kurang. Sampai kita umur hatta zurtumul maqabir. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, berawal dari kekalahan umat Islam di perang Uhud. Kalau diberi amanah, laksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Inilah pelajaran luar biasa dalam perang Uhud. Dikasih amanah pada Rasul, jangan pergi-pergi malah pergi. Tapi ini hikmahnya luar biasa. Yang ketiga, berjuanglah dengan ikhlas untuk membela Rasulullah, walau resikonya nyawa sekalipun. Sekarang, nanti akan datang, kalau udah waktunya mesti kita akan meninggal. Maka ketika ada panggilan perjuangan untuk membela agama Allah, tidak usahlah kita mundur walau setapak. Yang ketiga, yang keempat, pelajaran yang sangat biasa adalah saat fitnah ada di depannya, tetaplah istiqomah. Ini yang saya disampaikan banyak dalam Al-Quran. Orang yang istiqomah itu tatanazzalu alaihimul malaika. Para malaikat itu akan turun membantu kita, alla takhafu wa la tahzanu wa abshirul jannah. Jannatin kuntum tu'adun, sudah janjikan surganya. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang sangat berharga pada kisah ini, sayangilah sesama sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, walaupun kasih sayang itu telah hilang dan hanya berupa tetesan air mata. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta pada dirinya sendiri. Marilah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa menjadikan semangat kita di 20 hari ke depan, sehingga yang belum khatam segera selesaikan khatam, yang belum sedekah bismillah bareng-bareng saling mengingatkan, mulai dikuatkan lagi insyaallah. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah lembutkanlah hati di antara kami, wa aslih dzata bainina, satukanlah di antara kami, wahdina subulas salam, tunjukilah kami dalam jalan yang selamat, wa najjina minadh dhulumati ilan nur, tunjukilah kami dari kegelapan menuju cahaya, wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, jauhkanlah dosa masa kesalahan baik yang nampak atau tersembunyi, wa barik lana bi asma'ina, ya Allah berilah keberkahan pada pendengaran kami, wa absarina, perlihatkan kami, wa qulubina ya Allah, dan pada hati kami ya Allah, wa abaina wa ummahatina, berilah keberkahan pada orang tua kami, bapak dan ibu kami ya Allah. Kalau hari ini bapak dan ibu kami sudah tiada ya Allah, ampunilah dosa-dosanya ya Allah, sayangilah dia ya Allah, dialah yang mendidik kami sehingga kami belum bisa menghirup untuk banyak ibadah saat ini ya Allah. Gantilah keluarga yang lebih baik ya Allah, belum sempat kami menyayangi beliau ya Allah. Ya Allah, wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempat turunnya, wa wasi' madkhalahu, luaskanlah tempat masuknya ya Allah. Kalau hari ini kebetulan orang tua kami masih ada dan sekarang sedang sakit, mohonlah kepada Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isyan tasabi, la sifa'an illa sifa'uka sifa'an la yuwadiru saqawah. Kalau saat-saat seperti ini kita tidak bisa bersilaturahim karena jarak yang begitu jauh, tetaplah tali silaturahim dengan banyak berdoa kepada Allah agar orang tuanya dilindungi dari berbagai fitnah. Waswajihi ya Allah, lindungilah, sayangilah pasangan kami, suami kami, istri kami ya Allah. Wadzurriyatina ya Allah, berilah keberkahan pada anak keturunan kami. Wa jama'ana, berilah keberkahan juga untuk jamaah ini ya Allah. Jangan kau satukan di dunia saja ya Allah, kumpulkan juga nanti kami di surga bersama teman-teman, sahabat, saudara dan jamaah ini ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami ingin bertobat kepada Engkau ya Allah. Karena itu terimalah tobat kami, karena sesungguhnya Engkau Maha menerima tobat dan Maha penyayang.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.